NMAX ini sudah di downsize atau dipendekin 1,5 inci, kurang lebih 4 cm. Kalau secara penampilannya ganteng kalau menurut saya. Menurut kalian kayak gimana? Downsize sendiri itu apa sih? Lalu saat dipakai performance gimana? Jedak-jeduk nggak saat kita pakai dalam kota ataupun touring? Lalu kita dapat barangnya atau kitnya tuh seperti apa biar kita bisa downsize dengan baik dan benar? Ini semua pertanyaan berasal dari kalian atau permintaannya yang berasal dari media sosial. Tapi downsize sendiri itu apa sih? Karena ternyata sebagian dari teman-teman ada yang belum paham dari kata downsize. Kata downsize ini cukup ramai di medsos yang sebenarnya berarti mendekin motor atau ceperin motor sehingga motor itu terlihat lebih pendek ya. Dari spakbornya sama bodinya itu terlihat lebih dekat. Fungsinya apa? Sebenarnya ini akan berpengaruh terhadap yang namanya handling motor. Handlingnya akan berubah menjadi lebih mudah untuk manuver atau berbelok. Karena dasarnya saat kita pendekin yang namanya motor, sudut dari shock breaker ini pun berubah menjadi lebih tegak. Sehingga saat sudut shock breaker lebih tegak, motor handlingnya akan lebih mudah. Apalagi kalau dalam kota. Luar kotanya seperti apa? High speed cornering seperti apa? Itu ntar kita bahas. Nah, lalu ini untuk harian gimana? Kayak dalam kota, berarti kita harus bisa manuver, terus nggak jedak-jeduk, dan tentunya harus nyaman dong. Kalau motor ya, kalau gaya aja tapi nggak enak kan nggak banget. Jadi kita lihat ini. Nah, ini saat udah downsize sebenarnya si motor itu lebih manuvernya lebih gampang ya. Saat kita belok, nah ini depannya agak macet nih ya. Saat di kemacetan ini kan kita butuh yang namanya selap-selip ya. Motor tuh lebih gampang ini malah tuh. Nah, lebih gampang kalau saat kita selap-selip. Itu salah satu kelebihannya si downsize. Empuk, masih empuk lihat nih. Naik trotoar dikit ya, sorry. Nah, nggak kerasa kayak motornya depannya keras gitu. Nggak, ini masih oke. Jadi masih rekomen biar gayanya kita dapat. Gayanya kita dapat sama nyamannya dapat. Ini kalau di Lembang tuh weekend kayak gini luar biasa macetnya. Banyak yang main ke Bandung ya. Kalian kalau misalnya San Mori, pasti kan pagi-pagi ya. Nggak siang-siang kayak gini belum macet. Ini sih memang cari macet sengaja. Biar ketahuan handlingnya kayak gimana. Wah, ada pocong hidup. Ada pocong tengah jalan, bayangin. Kalau pocongnya ketabrak, udah mati. Nanti dia hidup lagi atau gimana ya? Ya, bahkan dibilang kalau sama saya sih ya ini secara keempukannya. Nah, tuh, bentar nih. Jalannya nggak beres. Kalau secara keempukannya, ini tetap empuk. Yang bikin empuk itu sebenarnya karena memang per yang dipakai sama ISS untuk sport kit ini. Itu ya mereka dapat ngitung lah ya. Dapat teliti dengan bobot kendaraan dan maneuvering. Jadi dapatnya enak karena ada beberapa teman-teman juga yang bertanya gitu. Biasanya kalau yang racikan tuh nggak enak, udah keras, gampang bottoming, atau kalau terlalu empuk ya berarti gampang banget bottoming. Terus kalau misalnya nggak bottoming, keras banget. Karena intinya sih ngejar turunnya aja, bukan performance di motornya. Apa yang kita rasakan saat kita berkendara. Bukan berarti teman-teman yang tukang ngakal itu racikannya nggak oke. Bisa sih dapat oke dengan trial error dan coba-coba. Cuman kalau ini yang saya rasa nggak jauh beda, sedikit lebih stiff dibanding si bawaan motor ya, tapi enak kalau enak. Iya, kita cepat hati ke dalam kota juga nih ya, kosong. Iya. Kesimpulannya untuk harian jempol kalau kata saya. Dapat stylenya dapat, selain stylenya dapat, ya nyaman. Nggak pakai cuk. Aduh, capek banget kalau pakai shock breaker yang dikit-dikit ngejeruk-jeruk ya nggak? Gimana menurut teman-teman? Senangnya jeruk-jeruk atau yang gimana? Kasih tahu saya di bawah ya. Pertanyaan ini banyak saat saya lontarkan di Instagram saya. Jadi kalau teman-teman misalnya sekiranya belum follow di Instagram atau di TikTok, saya suka bertanya sama teman-teman nih. Jadi, apa kabar nih downsize di jalanan jelek kayak gini? Ngejeduk kah? Jadi tidak nyaman kah? Kalau teman-teman lihat jalanan di sini ini lumayan indah polisi tidur nih. Nah, so far sih yang saya coba ini dia empuk ya meskipun di jalanan jelek. Bentar, di bagian depan ada jalan yang luar biasa jelek nih. Nih,
berlubang seperti ini. Kalau biasanya kan kalau kita hantam tuh duak gitu. Ini sih enggak ya. Set. Apalagi di sini nih jalanannya nih luar biasa nih. Oh aduh. Jadi kalau kita punya racikannya benar, ya kebetulan ISS nih ya bikinnya ya. Jadi mereka udah dapat menghitung spring rate-nya, udah benar-benar dapatin segalanya. Jadi ini masih enak meskipun nih jalanannya, aduh hai jeleknya. No jedak-jeduk nih ceritanya nih. Bukan ceritanya sih, emang kenyataannya seperti itu. Jelas fork kit ini bisa dipakai untuk ditabung standar karena isinya itu hanya menggantikan isi dari daleman bawaan OEM. Nah sekarang kita lihat apa yang kita peroleh dan apa bedanya dengan bawaan motor. Karena itu yang akan nanti bisa kita lihat, oh iya itu yang bikin motor ini ternyata downsize atau pendek. Kalau kita lihat dari paketnya, dari ISS Fork Sport Kit ini, yang lower 1,5 in, kita dapat 4 pair. Jadi ada 2 pair yang pendek dan ada 2 pair yang panjang. Ini di bagian posisi pair ini adalah entar di bagian tabung di yang bawah, di bagian bawah sini ya, di bagian suling-suling, sama yang ini entar posisinya di atasnya. Nah, perbedaannya gimana sih? Kalau di bawaan motor juga ada pair pendeknya, sama ada pair panjangnya nih. Kelihatan signifikan kalau kita lihat, kita jajarkan bersebelahan nih. Yang bawaan motor ini bagian bawahnya sangat pendek dan yang ini panjang. Selain dari itu juga secara diameter kawatnya ini berbeda. Kalau kita bisa lihat, ini yang sebenarnya membuat motor itu pendek atau downsize dengan lebih panjangnya. Kalau kita lihat panjangnya ini enggak, ya kurang lebih mungkin 1 in ya. Tapi karena pairnya lebih keras ini, dia akan lebih nahan sehingga fork depan kita akan lebih pendek. Tapi kalau misalnya forknya itu dipendekin, kalau pakai per yang biasanya jerak-jeruk tapi nggak nyaman juga. Ini per bawaan WSS ya. Ini per bawaan motor. Kita bisa bandingin ya, kita dudukin di sini. Kelihatan bahwa yang dari yang ISS yang ini lebih pendek dibandingkan bawaan motor. Kalau secara diameter luarnya, ini bisa kita lihat kurang lebih sama. Tapi, nah tetap ciri khasnya, di mana bawaan motor ini adalah per progresif. Per progresif itu adalah di mana pernya ada yang renggang dan ada yang rapat. Sama. Di sini rapat, sini renggang. Cuma beda panjang secara keseluruhan. Di saat kita punya per progresif seperti ini, pas tertekan itu, biasanya yang per yang rapatnya dulu ini akan bermain. Ini disebut dengan per dengan konstanta ganda juga. Jadi kekerasan pernya akan berubah-ubah. Ini yang akan membuat empuk. Karena ini udah dapat perhitungan, experience, segala rupa dari WSS, ini yang salah satunya bikin gak jarak-jeruk karena konstanta pegas yang bawah, atas ini sama yang bawah ini sudah dicocokin. Jadi teman-teman gak usah pusing untuk merakit. Oh harus yang kayak gimana? Harus pakai per yang berapa panjang? Apakah yang bawaannya dipotong? Sebenarnya kalau yang bawaannya ini dipotong, ini juga merupakan pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Saat dipotong, ini konstanta pegasnya akan berubah drastis, akan menjadi jauh lebih empuk dan itu yang membuat jedak-jeduk. Okay. Nah, ada ya ini kita pasti cornering kan ya saat kita touring, terus jalanannya bervariasi. Kata saya sih ini buat belok aja masih oke banget dengan handling yang sebenarnya lebih luas ya saat kita downsize karena sudut forknya berubah. Ini masih oke banget. Jadi kalau mau touring ya masih rekomen no. Mantap di jalanannya. Sampai ke posisi braking juga ya. Pas braking juga nggak jadi cepet ngedrop, empuknya masih dapat, stabilnya masih dapat. Rekomen lah. Saya kira juga kalau downsize itu kan pasti jedak-jeduk nggak enak, tapi ini kenyataannya enggak, enak. Nah ini dia Maribaya. Sekarang kita balik lagi ke atas. Kenapa balik lagi ke atas? Tadi kan di turunan ya. Kita coba cek kalau misalnya ditanyakan ada perbedaan nggak sih kalau secara handlingnya.
Set. Aman nih kayaknya nih. Nice. Bapak. Lincah, lincah, asik nih. Oh, enak. Enak controlling-nya. Lebih apa ya, lebih stabil malah ya kalau kata saya ya saat kita belok nih. Dibanding standaran. Jadi ini mau di NMAX Old atau di NMAX New gitu ya. Ini barangnya applicable alias bisa dipasangin. Jadi buat yang punya all new NMAX karena mungkin punyanya itu atau lebih suka yang itu, kit ini bisa banget. YSS Sport Kit yang saya bahas ini untuk motor apa aja sih? Intinya kalau yang saya bahas ini kan di Old NMAX, ini juga applicable atau bisa dipakai untuk all new NMAX. Selain dari itu ada untuk PCX, ADV, ada Vario, itu semua bisa dari Vario 125, 150, 160. Dan kalau sekiranya teman-teman pengen lihat untuk motor-motor itu atau variannya gimana, di kolom deskripsi itu ada link di mana kalian bisa lihat harga dan lihat speknya seperti apa. Untuk pemasangan, shock breaker atau fork depan ini harus kita benar-benar bedah atau purtul secara keseluruhan sampai suling-sulingnya nih. Tadi juga ada yang nanya kalau mau ninggiin motor tuh gimana sih gitu kan. Kalau ninggiin motor salah satunya harus manjangin travel. Jadi biasanya dipotong, dipanjangin. Tapi itu topik yang berbeda ya karena kita nggak lagi mikirin ninggiin motor, kita lagi mikirin downsize motor ya. Setelah ini semua dibongkar, baru kita mulai masuk ke perakitan. Perakitannya sebenarnya dasarnya sama aja kalau kita servis yang namanya shock breaker atau fork depan. Kita bongkar dulu secara keseluruhan, lalu kita bersihkan, pastikan tidak ada kotoran, ataupun sekalian cek secara visual batangnya apakah ada kausan berlebih. Bila mana ada kausan berlebih pada batang, sebaiknya diganti karena itu akan menjadi sumber kebocoran ataupun fork nggak akan berfungsi sebagaimana mestinya karena memang ada cacat ya. Selain dari itu seal-seal juga dilihat juga, siapa tahu ada yang udah getas. Sebisa mungkin itu diganti kalau sekiranya sudah jelek. Untuk membantu pemasangan seal-seal itu kita pakai yang namanya gemuk atau stempet. Jadi masangnya, sulingnya kita pasang dulu, lalu pernya dipasang. Nah, per yang bawaan YSS ini, yang untuk bawahnya ini, masangnya bebas karena kalau bisa dilihat bentuknya linear alias ini kerenggangannya sama. Nah, dia nongol seperti ini. Setelah ini kita rakit kembali ke bottomnya. Nah, untuk masang ke bottom, karena di sini ada seal nih, dust cover dan oil seal ya. Sebisa mungkin agar awet dan lebih baik performa si sealnya, ini kita kasih grease. Grease-nya itu kita pasang pas di bagian bibir-bibirnya ya. Ini salah satunya adalah untuk menghindari si karet ini biar umurnya lebih awet. Ini adalah langkah yang sering kali sebenarnya terlewat sama orang-orang ya. Biasanya cuma dikasih dikasih oli. Nah, sebisa mungkin bukan hanya dikasih oli tapi memang dikasih grease. Lalu kita pasang. Nah, saat kita memasang, ini ada baut bawahnya nih ya. Baut bawahnya tuh ada ring tembaganya. Kalau ring tembaganya ini sudah jelek, sebisa mungkin diganti. Malah SOP-nya malah diganti. Cuman kalau ini masih cukup relatif baru dan menjaga biar dia nggak bocor. Karena nanti oli kalau nggak bisa bocor dari bagian bawah sini nih. Oke. Pas mau ngencengin si suling, ini biasanya kalau kita kencengin tuh, ini kalau untuk NMAX ya, ini ada kunci 14 mili. Kalau saya bikin kuncinya kayak gini atau misalnya teman-teman nggak punya, bisa pakai kunci 14 yang panjang, terus di bawah bagian atasnya ini bisa pakai mur double ya. Cuman kalau ini kita las biar dia masuk. Jadi ini dimasukin dulu biar si sulungnya kepres, sama pas kita ngencengin dia nggak muter-muter. Nah, nanti ini kita bisa tahan. Ini si kunci L-nya kita pasang. Terus untuk yang sebelah lagi gimana? Sama persis, nggak ada perbedaan ya untuk cara pemasangan. Ini sekarang kita mikirin berapa banyak oli yang dibutuhkan untuk sport kit ini. Kalau teman-teman nanti misalnya beli gitu ya si sport kit ini, di instruction manual itu ada satu halaman yang ada QR code-nya nih. Ini QR code-nya tinggal teman-teman di scan. Nanti untuk motor macam-macam ada itu untuk level olinya atau kuantitas olinya ada di situ. Kalau untuk NMAX ini
Dia di 90 ml kiri dan kanan. Lebih banyak dibandingkan bawaan motor. Nah, kalau olinya itu kalau bawaan itu di 20W dan akan saya pakai ini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang reboundnya lebih cepat, bisa pakai yang 10W karena semakin encer berarti rebound akan semakin cepat dan semakin kental, rebound akan semakin lambat. Sekarang kita isi olinya. Dan saat pengisian oli itu untuk motor manapun yang disebut dengan yang menggunakan fork ini ada satu hal yang harus dilakukan. Kalau teman-teman sering nonton video saya pasti udah tahu. Tapi kalau misalnya yang baru, ini ada tipnya seperti ini. Yang pertama memang kita siapin dulu jumlah olinya untuk yang akan kita masukin. Saat jumlah olinya sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh si buku, ini kita masukin ya. Di sini kita harus melakukan bleeding atau pumping. Nah, fungsinya tuh untuk apa sih? Fungsi pada dasarnya kalau misalnya kita lihat dari konstruksi fork ini ya. Jadi di luar bagian batang dan di bagian dalam itu ada ruang. Nah, di ruang ini saat kita masukin oli, itu akan ada yang namanya udara terperangkap. Saat ada udara di situ, reboundnya jadi aneh. Karena nggak ada udara di dalamnya. Jadi kita harus pumping dengan cara narik, dorong, carik, dorong. Ini salah satunya tujuannya untuk membuang yang namanya udara di dalam fork. Lalu sesekali kita tahan bagian atasnya, kita tekan untuk memaksa oli masuk ke bagian bottom. Ini dilakuin terus sampai sekiranya pas udah kita tarik tuh, pas kita tarik ke atas, tahanannya full. Kalau misalnya masih ada udara, biasanya itu akan kerasa bahwa si batang ini pas kita tarik ada kosongnya. Kalau masih ada kosongnya berarti masih ada yang namanya udara dalam sistem. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini, usaha untuk saya narik ke atasnya ini cukup berat karena olinya kental. Kalau misalnya kita pas pakai oli yang encer, ini akan lebih gampang. Itu yang disebut dengan rebound. Posisi setelah tertekan dan balik lagi ke atas. Makanya kalau olinya semakin encer akan semakin cepat balik atau fast rebound. Kalau misal kita lihat di suling-suling nih ya, ini ada lubang, terus ada lubang-lubang. Kadang-kala bagi orang yang mau akal-akalan juga ini lubang-lubangnya suka dirubah. Tapi kit ini tidak membutuhkan untuk dirubah. Dan saya sebenarnya tidak menganjurkan untuk dirubah. Jadi kalau misalnya kita butuh rebound tertentu, bermain saja dengan olinya. Sekarang kita pasang si pernya ya, per atas. Untuk per atas, ini yang mana sih yang di atas sama di bawah? Kalau progresif itu kan ada yang rapat sama ada yang renggang. Kalau yang ISS itu kalau kita hampir jatuh. Kita lihat ini bagian pernya, ini ada yang namanya spring code. Kode spring ya. Kode spring ini selalu di bagian atas. Jadi kita pasang dengan pas kita lihat di sini spring code-nya kelihatan. Di sini kita tinggal tarik, lalu kita pasang tutupnya, tutup bawaan motor. Oh ya, satu catatan, sebelum dipasang, kalau misalnya udah tadi dipumping, jangan ditidurin lagi. Biar apa? Biar udaranya nggak terperangkap lagi, oke? Oleh karena itu kadang-kadang kalau motor bekas jatuh atau kegoler, ketidurin, itu performa shock suka berubah. Karena apa? Adanya udara di bagian bottom. Oke, catat itu. Jangan ditidurin kalau udah di bleeding. Jadi kesimpulannya gimana downsize ini? Downsize-nya overall saya tidak temukan ada permasalahan, dipakai untuk harian oke, touring oke, di jalan jelek pun acceptable banget, nggak ceduk. Memang kalau secara travelnya akan berkurang ya dibandingin shock bawaan motor, berarti nggak pendek lah ya. Itu mau nggak mau itu resikonya seperti itu. Overall oke, karena memang ini racikan dari WSS ini bisa dibilang sudah oke banget karena ya mereka yang nyari ya. Tapi bukan berarti teman-teman di luar sana juga nggak ada yang racikannya bagus. Tapi kalau saya nggak mau ribet, pakai ISS Sport Kit ini. Sekarang bagian bacain komentar dari teman-teman dari video sebelumnya. Oke? Teman-teman kalau misalnya pengen tahu spek motor NMAX 200 saya ini, di kolom deskripsi itu ada barang-barangnya, jadi bisa tahu secara spek. Selain tadi Sport Kit yang dipasang di depan. Sekarang bagian ke komentar teman-teman nih. Ini ada first comment dari Asrul Syam. Keren. Ini ada dari Widi 4801. Kunci torsi nggak ada. Kunci torsi ada, memang belum saya bahas karena pada dasarnya kunci torsi itu jadi lebih ke tools yang nggak mesti semua orang punya ya kalau untuk bongkar pasang biasa. Cuman nanti di video-video berikutnya mungkin akan saya coba bahas untuk kunci torsinya ya.
pengen ngevlog bareng sama Om Wahyu dari 29 Garage 2982. Hayu, siap. Siap. Hayu di mana? DM aja, kita antar janjian gampang. Gerinda, bor, impact wrench, kompresor, kok nggak di-review? Kalau kita udah ngomong ke gerinda, ke bor, ke impact wrench, dan kompresor, itu udah bener-bener bengkel seriusan ya. Tapi kalau misalnya sekiranya teman-teman pengen, nanti saya review apa sih yang saya pakai dan alasannya kenapa saya pakai ya. Nanti kita bahas kalau banyak yang mau kasih tahu di kolom komentar kalau kalian pengen itu dibahas. Review impact cordless yang murah tapi berkualitas. Itu OTW nanti akan saya bahas ya. Dari Fikri ini kurang kunci torsi ya, biar nggak kebablasan ngencengin, nanti saya bahas juga itu ya. Karena kunci torsi itu kalau salah pakai juga tetap bablas, tetap aja yang namanya baut bisa slack dan motor bisa bermasalah lah. Afri Rahman, Om, saya warga Pekanbaru. Beberapa bulan terakhir suhu di sini panas banget dan saya sehari-hari berkendara pada siang hari karena pekerjaan. Pertanyaan, motor saya beberapa bulan terakhir bermasalah dengan penguapan oli sampai membuat lubang isi oli, mengeluarkan oli yang menguap. Apa sarannya? Apa yang harus dicek dan lain-lain ya? Dia Scoopy. Biasanya kalau udah nguap itu satu emang olinya udah jelek, terus udah gitu memang suhu cukup panas. Suhu cukup panas maksudnya di ruang mesin ya. Selain cuaca juga memang panas. Mungkin campuran bahan bakarnya atau injektornya itu sudah sedikit mampet, jadi bahan bakarnya yang masuk itu sedikit sehingga AFR-nya itu ngebengkak, angkanya jadi besar. Itu bisa bikin mesin panas, plus cuaca panas akhirnya oli lebih cepat menguap. Selain dari itu ada yang namanya itu adalah bocor kompresi dari ring seher. Ada kemungkinan seperti itu karena dari tutup oli itu kan udah mulai bocor. Biasanya udah mulai bocor kompresi, cek ring sehernya biasanya udah mulai kena. Sebisa mungkin ya diganti sama ring seher yang baru. Kurang lebih biasanya begitu sih Om. Dari Freezone, kalau udah punya tools, perlu tips mengurangi gimana caranya biar karat nggak bermunculan. Sering dibersihkan, setelah dipakai karatnya cepat ada. Nah biasanya ini yang sering berkarat itu kunci-kunci itu kan ada lapisan krom vanadium atau cuman krom. Biasanya ini lapisannya jelek, nggak begitu nempel. Biasanya yang krom, bukan krom vanadium, karena krom vanadium rata-rata itu cukup apa ya, nempelnya cukup bagus. Karena itu ya kalau misalnya nggak mau karatan, disimpan, dibersihin, terus mungkin akan lama nggak dipakai, disemprot, dikasih penetran atau WD-40. Jadi menghilangkan yang namanya bukan bocor, karat ya. Salah satunya begitu, dan lebih hati-hati aja biar ujung-ujungnya nggak cacat. Sepertinya tracker universal udah tergantikan oleh impact wrench. Sebenarnya tidak digantikan, karena misalnya kalau kita ngencengin puli depan itu tetap kita kalau pakai cuma sekedar impact wrench itu ada kemungkinan torsinya tidak cukup, tidak sesuai, kurang keras. Jadi tetap kita harus pakai tracker untuk ngencengin puli-puli, magnet dan lain sebagainya, itu tetap perlu kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman mau pakai impact wrench aja dan sekiranya dapat kencengnya pas, ya silakan aja. Tapi kalau mau up to spec, ngencengin pakai torsi dan nggak pakai impact wrench akan lebih baik. Ini dari Danuam Bros. Sorry Kang, cuman mau nanya, kalau ribbon nggak bunyi klik diputar itu kenapa ya? Nah biasanya kalau setelan ribbon di shockbreaker nggak bunyi pas diputar, itu biasanya bagian mekanisnya tuh udah banyak kotoran. Jadi kotorannya itu bisa dari tanah, karena di bagian situ kan ada grease ya, yang salah satunya, dan ada pernya. Itu biasanya udah banyak kotoran banget, dan kalau dibersihin biasanya kliknya kembali normal lagi. Kalau misalnya malas ngebongkarnya atau emang nggak bisa ngebongkarnya, itu kadang-kadang bisa dibantu dengan kita sempat penetran di daerah ribbonnya. Tapi ribbonnya kayak gimana dulu nih? Kalau ribbonnya yang puter, bukan yang pakai obeng gitu, biasanya bisa dibantu. Cuman kalau misalnya yang pakai obeng, itu berarti udah ada kausan di bagian dalamnya, waktunya untuk diservis. Saran untuk Haston, kunci shock 10 pieces menurut saya mendingan kunci 9-nya dihilangkan, diganti kunci 22. Boleh, itu nanti mungkin siapa tahu didengar sama Haston bikin paket yang lain, karena kunci 9 juga emang jarang banget dipakai ya. 22 lebih banyak dipakai. Mudah-mudahan itu bisa didengar untuk kedepannya. Jadi siapa tahu ada tools yang lain-lain yang sekiranya lebih bermanfaat sama teman-teman. Dan tentunya kalau teman-teman mau downsize-nya jangan asal-asal, karena kalau asal-asalan, yang umumnya yang racik asal-asalan tuh memang dapat kalau secara penampilan, tapi secara performance-nya nggak dapat. Tapi overall secara performance-nya menurut saya ini cukup banget, cukup, nggak jeduk-jeduk, enak, asli enak. Nanti kalau misalnya ada touring, mungkin akan dibawa dalam kondisi seperti ini, touring beneran jauh gitu, biar lebih tambah data lagi. Kalau sekiranya nanti ada perubahan, nanti saya update di Instagram. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton selama ini. Luar biasa kalian semua, dan jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.